Selamat pagi. Dalam tutorial kali ini, saya akan membahas tentang membuat atau mengenerate file PDF ya, dari data yang ada di Google Sheets. Biasanya kita menggunakan add-ons ya, AutoCAD untuk mengenerate file. Nah, sekarang karena penggunaan add-on itu kadang dibatasi ya, ada beberapa hal yang mungkin dibatasi penggunaannya dalam satu hari atau pembatasan lain, maka kita buat script sendiri ya supaya tidak dibatasi. Nah, di sini contohnya saya akan membuat file PDF ya untuk mengenerate tagihan ya. Ini data yang sangat sederhana untuk contoh saja. Jadi di sini ada data nama, nomor HP, email, ya, bulan, tahun, nominal. Ya. Kemudian kita ingin membuat masing-masing data itu menjadi satu file PDF sendiri-sendiri. Ya. Nah, yang diperlukan adalah yang pertama Google Spreadsheet-nya satu file. Kemudian kita juga harus punya file template. Ini ada dua file ya, file sheet dan ini file template. Dalam ini formatnya adalah Google Doc atau Word. Dan kemudian nanti ada file PDF yang akan ditampung di dalam folder ini. Ya. Jadi ada file spreadsheet, file dokumen, dan juga file PDF. Untuk merapikan saya buat folder khusus untuk menampung file PDF hasil generate tadi. Nah, oke. Caranya kita tinggal klik saja ini ya, kita klik saja button ini, nanti dia akan mengenerate ya berdasarkan data per row masing-masing ini per baris menjadi satu file sendiri-sendiri ya. Oke, kita coba. Nah, ini dia akan menjalankan script. Di folder sendiri nanti otomatis akan ada file yang terbuat ya. Nah, ini sudah ada ya, baru saja terbuat ya. Nah, lamanya proses ini bergantung pada jumlah data ya. Semakin banyak datanya, maka proses pembuatan file ini akan semakin lama ya. Dan mungkin nanti harus dibatasi ya. Mungkin saya akan ada penambahan script untuk, nah ini proses sudah selesai untuk pembatasan mana aja yang dibuat. Nah, ini selain mengenerate, ini juga saya tambahkan dokumen ID dan juga linknya, link dokumennya ini ya. Oke. Nah, kita bisa lihat di folder ini, kita refresh ya. Nah, maka ini akan jadi semua data di sini berdasarkan ya, data yang kita buat di sini. Kalau kita buka di sini ya sama saja, bisa juga. Nah, seperti ini ya. Ya, seperti ini. Sama juga kalau kita buka di sini. Ya. Kayak gini ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara membuatnya ya, bagaimana cara membuatnya. Oke, nanti saya sudah sediakan scriptnya, tinggal di copy paste ya. Yang pertama masuk ke drive ya, supaya untuk rapi. Ini saya buat aja folder baru ya. Nah, dari sheet ke PDF ya. Kemudian klik buat. Nah, kita masuk ke sini. Nah, ini kosong. Pertama kita harus buat dulu dua file ya. Yang pertama file sheet-nya ya. Baru, kemudian spreadsheet. Misalnya saya beri nama aja data tagihan.
Kemudian setelah itu saya buat lagi baru Google Dokumen ya. Kemudian saya buat aja template tagihan ya. Saya beri nama aja template tagihan. Nah, supaya lebih cepat karena ini nanti agak kelamaan, saya copy paste dulu saja dari yang sudah ada ya. Dan sudah saja ini ada templatenya ya. Saya copy paste saja ini. Copy paste. Ya. Oke, nanti yang akan kita gunakan adalah template ID. Dokumen ID-nya dari template dan dokumen ID dari spreadsheet. Nah, untuk lebih cepat juga, ini saya copy paste aja ya, supaya gampang. Ya, paste. Nah, ini supaya kelihatan agak jelas saya perbesar. Nah, di sini kita sudah punya data ya. Kemudian kita tambah di sini dokumen ID. Di sini URL atau link dokumen. Ini untuk memudahkan kita saja ya. Kemudian saya buat tabelnya di sini ya. Oke. Setelah itu kita masuk ke script ya, app script, masuk ke app script. Nah, kemudian ini saya beri nama saja sheet ke PDF ini ya. Ganti nama. Kemudian ini ada script yang nanti saya sediakan, tinggal di copy paste saja ya. Ctrl Alt delete ya. Terus di paste. Ya, simpan. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu fungsi dari script ini ya. Yang pertama adalah kita harus mengganti dulu ya. Ini diganti dulu untuk ID spreadsheet-nya ya, menggunakan spreadsheet yang kita pakai baru saja ya. Baru saja kita buat, di sini ada ID-nya ya. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Nah, berikutnya kita harus menyesuaikan dulu nama sheet-nya. Kebetulan di sini namanya sama, default-nya ya, sheet 1. Maka ini tetap menggunakan sheet 1. Kalau ininya beda, maka ini harus disesuaikan. Berikutnya, kita mengambil ID dari template ya. Kita copy. Kemudian kita paste di sini. Nah, setelah itu kita simpan ya. Nah, untuk merapikan file PDF yang disimpan ya, kita membutuhkan satu folder ya, satu folder. Satu folder di sini supaya bisa juga ditaruh di sini atau supaya lebih rapi. Ini saya buat folder baru ya. PDF tagihan misalnya. Kemudian klik buat. Nah, yang kita butuhkan adalah di sini ID dari folder itu. Ini ID-nya. Kemudian kita copy. Kita paste di sini. Di baris 43 kita paste. Kemudian kita save. Oke. Kemudian kita tinggal membuat button saja ya. Di sini kita bisa membuat button. Ketika button itu diklik, maka dia akan mengenerate file PDF ya, yang ada di sini. Cara membuat button adalah dengan membuat gambar ya. Kemudian kita sisipkan di sini ya. Misalnya buat
PDF ini kan. Nah, misalnya kita kasih warna merah misalnya, kemudian tulisannya bisa kita kasih warna putih ya. Kita tebalkan, kita rata tengah ya. Simpan dan tutup. Nah ini kan. Nah ini jika terlalu besar ini bisa dikecilin ya. Ya, taruh saja di sini. Nah untuk bisa menjalankan script maka dia harus ditautkan scriptnya ya. Di sini functionnya adalah function create PDF. Kemudian kita klik kanan di sini, tetapkan script, kemudian copy paste functionnya tadi, ya, terus klik OK. Nah, dari sini kita bisa langsung coba untuk create PDF yang nanti dia akan otomatis di generate di folder ini, ya. Kita klik di sini. Nah, untuk menjalankan script ini kita membutuhkan otorisasi ya. Jadi klik lanjutkan, kemudian lanjutan, terus buka, kemudian izinkan. Setelah itu kita baru bisa menggunakan script ini ya. Kita klik ya menjalankan script. Nanti di sini otomatis dia akan meng-create ya, file sejumlah data yang ada ya. Karena di sini ada datanya 5 ya, maka dia akan membuat sejumlah 5 file PDF yang masing-masing berisi data di setiap baris ya. Nah, proses untuk mengenerate PDF ini bergantung pada banyak atau sedikitnya data kita ya. Kalau datanya banyak otomatis akan lebih lama ya. Kita refresh saja supaya lebih cepat. Nah ini sudah jadi. Nah untuk memberikan nama file di sini ada baris 38 ini. Nah, ini bisa diedit aja nama filenya. Kemudian untuk mengganti ya, ini bisa menggunakan body replace ini ya. Jadi yang ada di template, ketika ada kata yang formatnya seperti ini maka akan diganti dengan data yang ada di sini ya. Seperti itu. Di sini juga ada fungsi terbilang ya. Kemudian file untuk menulis dokumen ID ini saya letakkan di baris nomor 8 ya, dan linknya di baris nomor 9. Jadi kalau kita hitung dari sini A itu 1 sampai H ini 8 dan I ini 9. Ya ini dokumen ID-nya ini linknya atau URL-nya ya. Nah, jadi kayak gini. Di sini ada fungsi terbilang. Ini bisa kita edit dari file template-nya ya. Coba kita delete semuanya. Ketika file template-nya diedit, maka itu juga ikut ke editnya. Misalnya kita berikut data tagihan Anda. Kita kecilkan aja 11. Oh salah. Kemudian di sini saya beri kata terima kasih. Maka ketika kita mengenerate file ya PDF baru, ini kita hapus dulu kan ya, kosong. Otomatis ini nanti juga berubah, dokumen ID dan linknya ini berubah karena tadi sudah dihapus ya, sudah hilang ya, dan isinya juga berubah berdasarkan template yang kita buat ya. Coba kita klik lagi generate PDF
ya. Nah, ini sudah dibuat barusan ya. Jam 9.46 sesuai jam sekarang. Ya, kalau sudah selesai klik OK. Nah, ini dokumen ID-nya ini berubah, juga ininya juga berubah. Linknya ini ya. Nah, kita coba cek. Nah, ini ada terima kasih, ada berikut data tagihan Anda nih ya. Nah, seperti ini. Nah, oke. Sekian tutorial kali ini. Dalam tutorial berikutnya ya, saya akan menambahkan fungsi untuk mengirim tagihan ini ya melalui WhatsApp. Ya, jadi sekali klik maka setiap orang ya menerima file ini. Bisa begitu, bisa berubah formatnya link atau bisa langsung dokumen ya. Sekian untuk tutorial kali ini. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa pada tutorial berikutnya.